Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali saya membacakan kitab Syarah Aqidatul Awam Jala'ilul Afham. Termasuk pada sifat yang wajib bagi Allah yang ke-8 adalah al-iradah. Iradah artinya berkehendak. Lawan berkehendak adalah al-karahah. Terpaksa, mustahil Allah melakukan sesuatu karena terpaksa. Al-iradah, iradah itu apa? Wahya sifatun, merupakan suatu sifat. Qadimatun, yang qadim, yang ada sebelum segala sesuatu itu ada, dan adanya sifat ini tanpa ada permulaan. Qaimatun bizatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iradat ini sama dengan sifat kudrat, iaitu tamah, sempurna, menunjukkan sifat kebesaran bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iradat ini tidak takluk kepada sifat yang wajib dan mustahil. Tidak takluk atau terkait berhubungan dengan sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Karena sifat ini merupakan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak layak kalau dikatakan atau ditanya, kalau Allah bersifat al-iradah, berkehendak. Berkehendakkah Allah menciptakan zat yang sama sepertinya? Ini mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau ada pertanyaan, berkehendakkah Allah menciptakan anak untuknya? Ini adalah mustahil dan mengurangi kebesaran zat Allah itu sendiri. Maka sifat iradat ini hanya takluk kepada sifat yang jaiz, iaitu boleh jadi Allah melakukan sesuatu atau tidak, itu tergantung dengan kehendaknya. Yukhassisu biha mumkina, dengan sifat iradat ini Allah menentukan sesuatu kepada makhluk, menentukan kepada makhluk bi ba'dhi ma yajuzu alai, dengan sesuatu, dengan sebahagian yang harus baginya, yang boleh jadi baginya. Contoh, seseorang itu ditentukan oleh Allah lahir di Indonesia. Padahal kalau Allah menghendaki dia lahir di negara-negara manapun selain Indonesia boleh jadi, tetapi Allah menentukan dia lahir berada di Indonesia. Ini artinya sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lahu ayyatasarrafa fil kawni, iaitu berhak baginya menentukan, melakukan pada dunia ini, pada alam ini, hasba masyiati, sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang memaksakan zat Allah. Wa iradatihi, dan sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kehendaki Allah pasti terjadi. Wa hikmatihi, dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Ada hikmah-hikmah mengapa Allah melakukan atau menciptakan ini dan itu. Fayaj'alu hadza tawilan aw qasiran, maka dengan sifat kudrat ini Allah berhak baginya, berkehendak baginya menciptakan sesuatu pada makhluk itu, ada yang tinggi, ada yang pendek. Aw hasanan aw qabihan, atau ada yang baik, ada yang buruk. Aw aliman aw jahilan, ada yang alim, ada yang bodoh. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada memaksakan Allah menentukan sesuatu apa yang dikehendakinya. Fi hadzal makan, pada tempat ini, kita berada di sini, tidak di tempat yang lain. Ini merupakan sifat iradat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang takluk kepada sifat yang jaiz. Au fi ghairihi, atau selainnya. Barangkali
seseorang itu boleh saja kalau Allah menghendaki dia terlahir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan kehendak Allah dia lahir pada zaman sekarang ini. Ya, itulah yang dimaksudkan takluk kepada sifat yang jaiz bagi Allah. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berkehendak dan kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi, dan Allah melakukan sesuatu bukan kerana keterpaksaan. Demikianlah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah terhadap zat Allah, bahwa zat Allah Maha berkehendak. Wallahu a'lam bishawab.